Selamat datang kembali di Podcast Biar Lega. Bersama saya Gilang Baskara. Yang belum tahu, pendengar baru, Podcast Biar Lega adalah podcast di mana saya Gilang Baskara mengeluarkan isi otak saya yang kepikiran aja untuk dibacotin di sini biar saya lega. Dan biasanya baca email pendengar biar pendengarnya lega. Podcast Biar Lega ini terbit setiap hari Kamis 2 minggu sekali. Nggak deng, seminggu sekali, cuma ya itulah kehidupan. Segala yang terlalu konsisten tuh nggak seru, ya nggak? Bukan konsisten sih, sesuatu yang rutinitas berulang-ulang kadang-kadang jadi bosen, nggak seru, ya nggak? Alasan aja gue. Hari ini tanggal 3 Februari gue rekam, insya Allah tayang besok 4 Februari 2021. Kembali lagi di podcast di mobil, karena seperti yang sudah gue ceritakan di episode sebelumnya, gue udah cerita ya, gue sedang mengerjakan proyek di luar kota, di Anyer lebih tepatnya. Jadi sebulanan ini, dari akhir Januari sampai akhir Februari nanti kalau lancar. Udah pada tahu juga kali ya, udah pada lihat di Instagram teman-teman yang lain, yaitu adalah Susah Sinyal series yang tayangnya nggak tahu kapan. Jadi kami syutingnya di Anyer, gitulah. Jadi ya aneh gue emang kalau lagi nggak sibuk, nggak ada kerjaan, podcast juga suka telat. Karena kadang mager lah mau ngerekam gitu-gitu. Lagi sibuk, podcast telat juga, emang nggak jelas sebenarnya. Dan gue padahal udah minggu lalu tuh udah nyiapin loh, mau bahas ini malah nggak bikin podcast sama sekali. Terus sekarang nih gue mumpung lagi nyetir deh, sekalian nih kan malam, gue biar nggak bengong-bengong amat gitu nyetir malam, masih ada sekitar 1 jaman perjalanan lagi. Sekalian deh bikin podcast. Lupa minggu lalu pengen bahas apaan gue. Begitulah hidup. Jadi gue di Anyer ini bawanya mobil sendiri ke lokasi syutingnya di hotel. Kebetulan lokasi syuting dan tempat kami menginap tuh sama, jadi enak. Bisa bangun tidur langsung kerja gitu. Gak perlu ke lokasi syuting lagi, emang udah nginepnya di lokasi. Perjalanan kalau lancar berarti ini gue udah 3 kali lah kayaknya bolak-balik Jakarta Anyer. Terakhir ke Anyer itu kayaknya zaman gue kecil banget. Waktu kecil kan liburan ke pantai ya, ke Anyer, Carita, itu kan satu garis pantai itu. Di yang belum tahu, dia ada di ujung barat Pulau Jawa. Jadi gue ke Anyer tuh ingatannya kayak ingatan masa kecil gitu, kayak dulu pernah kesini ke Anyer. Sekarang kalau perjalanan sekarang nih bisa lewat tol. Jadi anjing bangsat nih. sorry gue mau ngumpat terlalu keras. Gue paling sebel mobil yang tiba-tiba motong jalan, belok dulu baru lampu sen nih, anjing emang nih. Expander, gue sumpahin lu cuma bisa mampu beli expander seumur hidup lu. Aduh anjing, gue kena lobang lagi. BTW sebelum gua ke Anyer, ini ban mobil gua 4-4-nya baru, wes. Barusan kena lubang yang kanan depan. Jalan tol berlubang, jalan bebas hambatan berlubang. Gimana sih ini pemerintah nih? Terus kan gua masang dashcam ya, baru awal tahun ini masang dashcam. Habis gua beres covid lah, beres sembuh tuh masang dashcam. Tadi kayaknya saking jeduknya keras banget, nabrak lubang, si dashcam gue menganggap itu benturan kayaknya. Dia langsung ngerekam emergency gitu katanya.
emergency recording. Aman kok. Kencing sih. Ngagetin tuh orang-orang yang nyelak jalur. Kalau jaraknya agak jauh diselak gue nggak masalah, karena kalau di situasi tertentu kadang-kadang gue juga pernah melakukan hal itu. Cuman kalau jarak antara gue dan mobil depan lagi mepet banget, mengapa Anda memaksa masuk, anjing? Emang modal yakin sih, kalau gue majuin tuh nggak tahu dia bakal nyerempet apa enggak tuh ke gue. Gue lagi cerita apa kan? Oh, ke Anyer ini lewat tol. Jadi kalau kalian warga-warga Jakarta, tolnya itu adalah tol Jakarta-Tangerang yang bisa masuk lewat Jor, bisa nembus dari dalam kota, bisa juga yang dari Kebonjeruk itu. Kalau kalian tahu yang jalan tol di sebelah Mall Taman Anggrek tuh, nah dari situ tuh. Jadi ini jalan tol itu terus aja. Terakhir gue melewati jalan tol ini sebelum gue yang ke Anyer ini adalah waktu ngelayat ke rumah almarhum Gebi Ramadan. Beliau kan tinggalnya di Serang. Apa Cilegon ya? Sumpah gue lupa, almarhum Gebi tuh Serang apa Cilegon? Cilegon kalau nggak salah. Jadi gue udah tahu tol ini nih, tol Jakarta-Tangerang ini. Nah, gue ke Anyer lewat ini lagi. Jadi dari tol Jakarta-Tangerang itu terus aja melewati Alam Sutra, melewati Karawaci, melewati Balaraja, melewati ada Rangkas Bitung, terus exitnya di sekitar kilometer 80-an kalau nggak salah, 84 apa. Pilihan exitnya dua, Cilegon Barat dan Cilegon Timur. Yang gua biasa keluar itu adalah Cilegon Timur. Nanti dari kalau lewat Cilegon Timur tuh lewat Jalan Lingkar Selatan namanya kalau nggak salah. Jadi jalannya itu sebenarnya ya lebar, karena banyak truk kan, di situ banyak pabrik. Jadi jalannya lebar, aspalnya lumayan mulus, tapi tiap ada jembatan aspalnya jelek. Jadi tiap jembatan aspalnya jelek, tiap jembatan aspalnya jelek, tiap jembatan aspalnya jelek, terus pelan-pelan tiap itu tuh. Dan pokoknya keluar dari tol itu tunggu lupa. Keluar dari tol sampai ke hotel tempat gua nginap, yaitu adalah di Anyer, itu sekitar masih 30 kilo lagi dari tol ke situ. Nah, si Jalan Lingkar Selatan itu kurang lebih sekitar 15-an 20 kilo lah, kayak gitu, lewat jalan kayak gitu. Baru masuk ke Jalan Raya Anyernya. Nah, Jalan Raya Anyer, pas masuk situ sampai ke hotel tuh gue sempet ngitung di odo mobil gue 11 kilo jarak dari situ ke hotel. Nah, kalau lo keluar dari Cilegon Barat, lo langsung lewat Jalan Raya Anyer aja terus. Jadi tidak lewat jalan yang besar itu. Tapi tetap ada truk juga. Cuma Jalan Raya Anyer itu kecil banget. Tau kan lo sering banget kita bertemu jalan di Indonesia yang 2 jalur, tapi pas banget untuk mobil. Kalau udah ada motor jadi kelebihan gitu, kelebihan garis, kelebihan markanya. Aneh gue. Entah kenapa banyak sekali di berbagai kota yang pernah gue lewati ya, di daerah Jawa, di luar pulau pun sering ketemu jalan yang 2 arah, tapi itu pas banget 2 arahnya tuh kayaknya diukurnya cuma buat 2 mobil papasan udah aja. Kalau ada motor jadi makin nggak bisa gitu. Aneh tuh, gue paling aneh sama jalan-jalan kayak gitu tuh. Nah, Jalan Raya Anyer kurang lebih kayak gitu. Si hotelnya apa ya, jajanan di sekitarnya tuh nggak ada. Dikit banget. Kalau buka GoFood atau GrabFood cuma ada The Besto, seafood apa gitu nggak tahu, udah aja. Sama satu lagi ada kayak ayam-ayam macam The Besto juga. Karena kota besar yang paling dekat adalah Cilegon. Cilegon itu masih sekitar 40-an menit
atau 1 jam lah. Jadi di GoFood McD itu 15 kilo. Hokben tuh 19 kilo gue cek. Kemarin anak-anak sempat mesen McD. Ongkirnya 40.000. Jadi kalau mau sekalian beli banyak. Hokben 19 kilo dari hotel tempat kami. Jadi lebih baik kami bekal-bekal jajan taruh di hotel lah. Kayak gue nih balik dari Jakarta nih, gue udah belanja di supermarketnya jajan-jajanan untuk nyemil kalau di luar makan utama gitu kan, kalau pengen nyemil biar ada. 19 kilo Hokben, bayangin. Biasa gue pesen Hokben ke rumah gue paling 2 kilo, 3 kilo lah. Kalau di Jakarta gue kalau di rumah di atas 5 kilo aja gue udah merasa jauh, kasihan abangnya. Ini 19 kilo demi Ekado, men. Pokoknya aku mau egg chicken roll 1 biji atau seporsi aja isi 6, udah 19 kilo. Karena sebenarnya percuma juga ngambil mesen makanan yang ada di sekitar hotel walaupun jaraknya cuma 4 kilo berapa. Karena tidak ada tidak ada ojek-ojek yang mangkal atau berkeliaran di sekitar hotel. Adanya ya itulah di Cilegon segala macam. Dan logikanya itu kan tempat wisata ya, banyak hotel. Jadi harusnya udah biasa sih memesan gojek-gojekan dari jauh, ya nggak sih? Dan yang liburan pasti kan orang kota yang biasa dengan pesan-pesanan yang tidak bisa hidup tanpa fast food. Nah, itulah orang-orang kota itu. Apalagi yang gue mau ceritain ya. Jadi kan hotelnya pinggir pantai, jadi bisa langsung akses ke pantai dari hotel. Tapi gue nggak tahu ya, karena gue udah lama banget ya nggak pernah ke Anyer dan Carita. Apakah semua pantai Anyer atau pantai yang kebetulan ada di hotel aja, pantainya tuh kayak bukan buat pantai berenang gitu loh. Ombaknya tuh kenceng. Terus kalau yang di pantai di hotel ini tuh kayaknya jarak dari pasir sampai ke pantai itu langsung dalam gitu kayaknya. Biasanya kan pantai sampai 10 meter ke depan tuh masih cetek lah, kita masih bisa jalan. Ini kayaknya langsung dalam kayaknya gitu kelihatannya. Entahlah. Yang pasti ombaknya mantap sih. Ombaknya kencang, gue aja takut liatnya. Kadang nih ya si suasana di Anyer kalau syuting pagi kadang panas. Gerahnya tuh bukan, walaupun nggak semenyengat kalau kayak lu di Matahari Bali gitu, enggak sih. Panasnya tuh tanpa angin kadang-kadang, jadi lu panas aja udah, nggak ada anginnya. Kadang berangin banget. Gue kayaknya ngomong beranginnya gimana? Berangin banget. Kadang kayak gitu, berangin banget sampai lu kadang nih nggak merasa kalau ini panas. Itu tipuannya tuh. Lu merasa enak angin, padahal tuh panas. Pas udah balik ke kamar, gue ngaca merah, muka gue kebakar, dan gue tidak pakai sunscreen atau sunblock karena merasa tidak panas. Tipuannya itu tuh. Angin itu menipu. Sama kayak lu kalau pergi ke negara yang cuacanya dingin tapi panas, sering tuh. Gue waktu di mana ya? Waktu tur Panji ya, waktu di London apa? Sebenarnya tuh panas, terik lah. Bukan panas suhunya ya, terik. Tapi karena berangin dan suhunya dingin, jadi gue merasa ya dingin. Tapi ternyata kebakar kulit kita. Aneh ya, cuaca gitu. Terus di Anyer lagi hujan, lumayan hujannya sore biasanya. Hampir sama kayak di Jakarta sih, gerimis tapi yang lama, tau kan ya. Gerimis tapi terus-terusan, gak berhenti-berhenti anjir. Terus gue memperhatikan nih, karena gue kan sudah sangat sering melewati tol Jakarta-Bandung, mungkin ratusan kali udah nyetir sendiri Jakarta-Bandung dan naik travel. Nyetir sendiri apalagi lebih sering.
Jadi gue sudah cukup paham lah seluk-beluk dan kelakuan pengendaranya. Nah, saya perhatikan di tol Jakarta Anyer ini atau Jakarta Serang, gue nggak tahu sih tol ini kalau dibawa sampai ujung kemana ya. Kayaknya Cilegon sih, Cilegon Barat paling ujung kayaknya ya. Menurut saya pengendara mobil pribadi di tol Jakarta Bandung cenderung lebih agresif daripada yang ke Cilegon. Oh, tol ini ujungnya ke Merak, Deng. Iya, tol ini ujungnya ke Merak. Cenderung lebih agresif. Saya perhatikan kalau di tol Jakarta Bandung tuh was ngebut semua. Kalau di tol ini dan di jalan yang lingkar selatan itu, karena jalan lingkar selatan itu besar kan, jadi orang juga bisa ngebut lah di situ, walaupun kadang jelek jalannya. Kalau dari tol ini aja gue perhatiin ya, yang plat A alias plat Serang, plat Banten, itu mayoritas nyetirnya kalem. Tapi sekali lagi ini hanya pandangan gue, baru 3 kali bolak-balik tol ini ya. Mayoritas nyetirnya kalem-kalem. Malah gue yang mau nyalip jadi nggak enak. Kok kayaknya gue ngebut sendiri di tol ini ya gitu kadang-kadang. Kalau ketemu yang ngebut pun biasa plat B, saya perhatikan seperti saya ini. Ada plat A yang ngebut juga, tapi jarang. Saya perhatikan kebanyakan yang plat A tuh kalem-kalem nyetirnya. Di jalan lingkar selatan itu pun, saya kan kadang kalau jalan agak kosong ya boleh lah agak kenceng dikit. Di jalan lingkar selatan itu pun saya perhatikan pada kalem-kalem nyetirnya. Apa karena tahu jalannya jelek, atau dia ngeliat gua ngebut kayak goblok plat B ini orang Jakarta, dia tidak tahu kalau jalan ini ngebut. Jalan ini jelek, mana mobilnya dia kecil lagi, berani-beraninya dia ngebut di jalan jelek ini. Kayak gitu mungkin, karena mereka mungkin tahu kalau jalan ini jelek. Nah, berbeda dengan plat B. Plat B cenderung lebih agresif dibanding plat A. Jadi saya merasa ini tolnya lebih kalem. Atau mungkin karena cuma 2 jalur kali ya. Enggak sih, tapi Purbalenyi juga 2 jalur nih. Cuma Cikampek aja awal-awal yang 3-4 jalur. Ya begitu kurang lebih. Cuma kalau jalan tol ini tidak enaknya Jakarta Anyer ini tolnya tidak enaknya banyak sekali truk. Udah mah jalur cuma 2, banyak truk. Jakarta Bandung truk ada tapi nggak sebanyak ini sih. Ini banyak pisan gitu truknya. Jalur cuma 2, lu bayangin kalau ada truk lambat mau menyalip truk lambat, semua di jalanan di belakangnya jadi ikut lambat. Banyak sekali truk karena ini kan menuju, pertama mungkin tujuan utama adalah Merak. Mungkin truk-truk yang mau nyebrang ke Pulau Sumatera. Tujuan kedua adalah yaitu di Anyer tuh Bogo baru sadar banyak sekali pabrik. Jadi saat di jalan tadi kan gue bilang keluar ke jalan lingkar selatan. Nah saat kita masuk ke jalan lingkar selatan dan sudah sampai ujung jalan lingkar selatan dan mau masuk jalan raya Anyernya, itu kanan kiri kita terang sekali seperti perkotaan. Kan malam nih gue, terus kayak banyak lampu-lampu tinggi. Ternyata itu adalah pabrik-pabrik. Jadi pabrik-pabriknya pada lampunya tinggi-tinggi. Jadi kesannya kayak gedung-gedung nih dari jauh. Oh ternyata pabrik-pabrik. Jadi situ banyak pabrik-pabrik, kayaknya banyak ini deh. Ada Krakatau Steel, ya kan yang paling terkenal dari Cilegon, apalagi kalau bukan Krakatau Steel. Terus kayaknya ada PLT lah, pembangkit listrik gitu. Entahlah, gue juga nggak terlalu perhatiin ada pabrik apa aja di situ. Banyak pabrik, terus pabrik baru akhirnya ketemu perkotaan, ketemu kota lah, ada Indomaret, Alfamart dan lain-lain, ada apotik, ada showroom Honda. Baru masuk area wisata yang banyak hotel-hotel. Itu tuh urutan di Jalan Raya Anyer itu. Nah, di hotel baru gue nyampe situ. Di sini jadi bedanya banyak truk di tol Jakarta Anyer ini dibanding Jakarta Bandung.
Terus apa lagi ya yang terasa di sini nih bedanya? Paling itu sih rasanya kayak jalan yang lingkar selatannya itu. Kalau Bandung kan nyampe langsung nyampe kota gitu. Gua bahkan nggak masuk kota Cilegon ya gitu, keluar Cilegon Timur. Ada ngelewatin perempatan yang kayaknya perempatan besar gitu. Perempatan yang kota itu pun gue cuma lurus aja langsung. Kotanya jadi hanya gue lewatin pinggir ya kayak kota Cilegon. Jadi gue bahkan tidak melewati kota besar di sini. Nah ini ada mobil ngebut nih. Oh plat A. Ada juga plat A ngebut. Jeep Mercy. Wush. Platnya 1 digit bos. Lewat bahu jalan. Kencang sekali, buru-buru dia mau ke Anyer kayaknya, mau berenang. Nah itu kan plat A nya jarang-jarang tuh ngebut tuh, 1 digit soalnya. Beda. Keluar Tanjung Lesung. Oh udah keluar Tanjung Lesung gue nih. Seperti itu. Jadi banyak banget truknya di sini nih. Terus apa yang mau gue ceritain lagi ya di ini? Oh tuh udah siap padahal minggu lalu. Mau bahas ini. Lupa anjing. Malah nggak bikin podcast. Pandeglang, Serang, Banten lama. Kayaknya gue ini dulu kali ya. Gue pause dulu gimana? Nanti kalau gue kepikiran mau bahas apa, nanti gue rekam lagi. Ada berapa menit? 22 menit. Ya enggak? Gue tuh pengen bahas apa ya? Pengen gue susah nggak pause ya. Vaksin, bukan mau bahas vaksin. Gue udah bahas vaksin kemarin ya. Pandemi. BTW setelah kemarin gue kena COVID ya, setelahnya jadi makin sering gitu gue denger kabar berita orang-orang yang positif tuh dari lingkungan orang yang udah circle deket gitu yang gue kenal. Tapi bukan berarti gara-gara gue ya mereka pada kena, bukan. Bahkan orang-orang yang gue udah lama gak ketemu tapi temen deket pada kena, siapa kena gitu. Jadi emang beneran circle kenanya tuh semakin deket gitu ke kita. Jadi gue sarankan untuk tetap waspada, jaga kesehatan. Terserah deh lu percaya atau enggak sama virus ini. Gue setelah ini kan gue syuting bareng ada Awe juga. Gue setelah ngobrol-ngobrol sama Awe tuh persis banget sama kayak gue ininya. Walaupun Awe masih nggak terima sih. Gue bilang di videonya waktu gue bikin video sama Radit, gue bilang gue dapet virusnya dari dia. Tapi setelah gue ngobrol sama Awe, gue dan Awe tuh sangat persis gejalanya. Panas dan sakit kepala. Dan dia juga pun merasakan sama kayak gue. Waktu lagi sakit-sakitnya tuh aneh. Emang nih virus aneh. Bisa nih kita bangun tidur tuh, kayak gue tuh kemarin bangun tidur bisa tuh 37. Wih, akhirnya sembuh. Makin siang makin sore kok naik lagi 38 lagi 38 gitu. Jadi panasnya tuh nggak panas terus manteng gitu, nggak. Gue pas awal-awal doang tuh sampai 39. Setelahnya itu gue bangun tidur 37, alhamdulillah sembuh nih hari ini. Makin siang loh kok 38 lagi, panas lagi, nggak enak. Karena pas bangun tidur aja tuh berasa kalau badan tuh enakan gitu. Kayak oh ini enak nih. Pas ngecek suhu, 37 pantesan gue udah enakan. Aduh ntar lagi sembuh deh. Menuju malam, loh kok berasa tuh habis makan siang gitu. Lu tahu kan kalau badan lu panas itu kan berasa kan. Terus kayak kok panas lagi.
kayak gitu. Jadi emang beneran ada virus aneh gitulah yang gue rasakan. Panas sembuh, panas sembuh. Jadi sekali lagi gue ingatkan untuk terus waspada. Lu percaya nggak percaya terserah, tapi mau lu percaya ataupun enggak, lu bisa kena, ya nggak? Virus tidak milih, nih orang tidak percaya, kamu tidak akan kena gitu. Lu tetap bisa kena dan lu tetap bisa menularkan, ya. Lu jangan lihat, lu gimana ya? Sekali lagi, lu pakai logika aja lah gitu. Lu bisa lihat contoh kayak gua, kayak Boris yang mungkin bisa seminggu sembuh, 2 minggu. Gua 10 hari sembuh, Boris cuma 3 hari sembuh, 4 hari lah, dia 4 hari sembuh. Ada yang kayak gitu, tapi ada yang sampai sesak napas, ventilator, ada yang sampai meninggal. Ya, jadi jangan lu, oh dia 4 hari sembuh kok, virusnya gampang. Oh dia cuma 7 hari sembuh kok, virusnya gampang, kalau gitu gua tenang. Nah, jadi seimbangkan kalau menurut gua. Lu jangan lihat berita yang baiknya doang, tapi juga jangan lihat berita yang parah-parahnya doang sehingga lu jadi berlebihan parnonya gitu. Jadi yang gimana ya, logika aja kira-kira, oh berarti virusnya gini nih, tetap bisa ada potensi bahaya, kayak gitu sih kalau saya boleh kasih saran. Oke. Tetap tenang tapi waspada gitu. Gue dari awal kan, sebelum gue kena pun gue bukan orang yang strict banget. Gue mengakui gue bukan yang strict banget sampai tiap pulang ke rumah mandi. Enggak, gue nggak kayak gitu. Setelah gue kena pun gue tetap masih biasa kayak gitu. Tapi gue malah setelah kena malah lebih rajin, gue agak lebih rajin pakai hand sanitizer dan cuci tangan. Kalau masker dari awal emang selalu pakai juga. Aduh, maaf. Cuma kalau cuci tangan pulang ke rumah kadang-kadang suka lupa. Cuma kalau sekarang gue lebih rajin lah. Karena gue nggak mau, sebenarnya gue lebih nggak mau sekali lagi yang kayak gue bilang kemarin ya, orang-orang terdekat gue sih yang kebawa kena virusnya gitu, kena sakit juga. Gue nggak mau lagi lihat ponakan gue yang masih umur 2 tahun di swab, nangis di swab. Ponakan gue yang umur 8 tahun juga nangis karena harus di swab gara-gara omnya gitu, gara-gara si pamannya ini kena gitu. Gue nggak mau melihat mereka nangis lagi gitu, gue kasihan sama mereka kayak gitu. Jadi sekali lagi tetap waspada, lakukan apa yang kamu percaya. Gue mau terserah, lu mau liburan, lu mau ngapain, lakukan yang kamu percaya aja lah. Gue udah every man for himself aja nih. Gue tidak akan mengejudge lu mau berkerumun atau apalah. Gue malahnya kalau ngeliat ada artis atau siapapun yang di sosmed gitu bilang, guys, walaupun kita liburan nih, walaupun kita nongkrong bareng, tapi kita semua udah swab kok. Lihat nih kan, liburan kita protokol kesehatan banget ya. Menurut gue lu makin kayak gitu-gitu malah makin memperbesar kemungkinan untuk blunder sih. Iya gak sih? Kalau menurut gue udah bisa loh lu nggak update, ngelakuin apapun bisa, sumpah. Bisa loh, apapun nih kehidupan, nggak perlu lu story semua, bisa. Nggak perlu foto, ya udah foto buat kenang-kenangan aja, atau dipostingin nanti bisa loh. Gue kasih tahu ya, bisa loh itu. Semakin lu menekankan, lihat nih kita semua udah swab nih, hasil swabnya nih guys. Ngapain lu ngasih tahu ke halayak yang nggak lu kenal juga, follower lu yang berjuta-juta itu kan lu nggak kenal juga. Nggak usah lah pembenaran gitu. Gua nggak tahu, gue liburan pasti lu nggak social distancing, pasti lu nggak 3M. Udahlah, liburan aja udah.
lakukan yang lu percaya aja udah. Siapa tahu dia percayanya emang lapor ke sosmed gitu ya. BTW tadi tadi gue ke Gancit, ke Gandaria City, terus kan gue yang masuk langsung dari masuk parkiran mobil tuh yang langsung dari luar langsung ke basement gitu. Nah, gue udah tahu tuh di bawah situ pas masuk tuh dicek-cek sama satpam. Jadi ada dua, satu satpam ngecek mobil, satu satpam ngecek suhu. Biasa yang cuma nembak ke tangan, gue ya udahlah. Paling gue ngeliat ini pasti paling nadar yang cuma tit, ya lewat silakan, tit, lewat silakan. Surprisingly si bapak satpam tadi kayaknya dia semangat gitu, harinya lagi bahagia. Gue nggak tahu apa emang beliau setiap hari kayak gitu. Kayaknya harinya lagi seneng gitu. Gue udah siap kan, paling cuma nit gitu doang. Gue kasih tangan nit, terus dia nunjukin sambil mukanya dibalik masker ya, tapi kelihatan dia senyum gitu mukanya. Alhamdulillah Pak, sehat gitu dia. Dengan cara ngomong yang bukan yang ya makasih Pak, nggak gitu, tapi alhamdulillah Pak, sehat, amin gitu dia bilang. Alhamdulillah sehat ya Pak, amin gitu. Kayak semangat gitu loh ngomongnya. Ya silakan Pak. Wes. Antara dia lagi happy hari itu atau dia memang happy setiap hari atau dia memang senang sekali dengan pekerjaannya, gue nggak tahu kenapa, tapi yang jelas sedikit kehappyan bapak itu membuat gue jadi senang juga loh. Semudah itu energi itu nular tau, baik positif maupun negatif. Nah ini Cilegon Timur nih, 1 kilometer lagi, sebentar lagi saya keluar. Ini sudah kilometer 85. Iya semudah itu energi tuh nular gitu. Paling cuma simpel loh, cuma wah alhamdulillah Pak, sehat, amin Pak, sehat terus gitu. Gue jadi seneng, ayo Pak, makasih Pak gitu. Kocak ya, paling cuma gitu doang. Lah ya biasa aja cerita gue ya, oke. Gue sebenarnya sambil sambil mikir lagi nih, gue tuh mau ngomongin apa kemarin ya. Dan lupa Cilegon Timur. Udah dulu kali ya. Capek gue ngomong. Nanti sampai hotel gue bacain email deh. Baca email nggak ya? Kalau nggak bales, gini aja. Ini sekarang gue pamit dulu. Kalau tidak ada lanjutannya, berarti gue nggak bacain email. Berarti udahan podcastnya sampai sini. Jadi inti podcastnya adalah bercerita soal tips and trick perjalanan Jakarta Anyer. Tapi kalau gue nanti ada lanjutannya, ya berarti saya baca email. Ya nggak, gitu aja. Apaan sih klakson? Gerbang tol Cilegon Timur. BTW kalau lu dari gerbang tol Cikupa yang di Tangerang sampai sini itu 44.000. Jadi kalau gue habis ini nggak ada lanjutannya, ya udah berarti selesai. Oke? Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Biar Lega episode kali ini. Semoga di tengah-tengah kesibukan gue tetap menyisakan waktu untuk bikin podcast dan upload, karena lu pendengar-pendengar gue adalah orang yang selalu bikin gue semangat untuk bikin konten. Semangat terus, oke? Jangan lupa video nggak cocok gue jadi influencer. Episode berikutnya akan upload kalau yang ini pendengarnya sampai 200.000 pendengar, baru gue upload lagi ya. Oke? Ayo dong. Enggak deh. Oke, sekian, sampai jumpa episode berikutnya atau dibaca email. Bye.